Halo viewer, selamat siang, selamat pagi juga. Bagi yang pemula akan menerbangkan drone, nah ada beberapa tips supaya tidak crash pada saat awal penerbangan. Karena tips penerbangkan drone pemula itu bingungnya pada stick analog ya. Jadi di stick analog di sini ada fungsi-fungsi analog yang mungkin bagi kalian walaupun sudah dipahami pada saat menerbangkan ini akan bisa jadi panik atau bingung tatkala melihat drone-nya terbang ke kiri atau ke kanan, apalagi drone-nya bukan tipe headless mode ya. Kali lagi kita coba untuk tips menerbangkan drone ya. Tapi jangan lupa untuk sobat viewer, pada saat awal pemula menerbangkan jangan sekali-kali menerbangkan drone tanpa pelindung baling-baling, karena ini pasti positif bahkan terjadi crash pada saat awal menerbangkan. Dan selamat menyaksikan. Oke, lanjut sobat. Sebelum kita menerbangkan, alangkah baiknya si drone ini kita pasang pelindung di bagian samping yang mungkin sudah disediakan dari bawaan pabrik atau kita dapat membelinya secara manual di online. Nah, seperti ini pasang, terus semua baling-balingnya dipasang karena ini bisa mencegah terjadinya crash, benturan yang melindungi baling-baling tidak mudah patah. Walaupun baling-baling sudah disediakan tadi pabrikannya sejumlah 4 unit atau 4 biji atau 3 atau 2 biji. Nah, seperti ini sudah terpasang. Untuk di daerah datar ini bisa pakai holder bawaan, tapi kalau untuk di pendaratan rumput, daerah yang mungkin tidak datar, ada lagi stand untuk pendaratan. Ini bisa sobat semuanya pasang aja. Seperti ini di bagian bawah. Nah, sudah lengkap keamanan fitur drone untuk pemula menerbangkan. Kita cara awal menghubungkan drone dengan transmitter atau remote. Nah, kita pastikan bahwa drone sudah dipasang baterai ya. Jadi ini baterainya sudah terpasang. Dan jangan lupa dihidupkan dengan ditekan lebih lama. Tandanya hidup biasanya lampu berkedip ya. Jadi ada bagian dalam di dinamo di sini ada lampu, ini kurang kelihatan. Yang kedua, si remote atau transmitter dinyalakan, tapi untuk tipe SG106 menyalakannya pada bagian handle dibuka seperti ini. Nah, dia akan connect. Pada saat transmitter sudah dinyalakan, posisi antena lebih baik jangan ke depan, ini lebih baik ke bawah, karena untuk memperkuat sinyal biasanya antena lebih bagus ke bawah dibanding lurus ke depan. Drone ini belum connect dengan transmitter. Untuk tipe SG106 jika ingin connect, nah dengan transmitter ini kita analognya tekan ke atas dan ke bawah 1 kali. Seperti itu, ada bunyi dan ini sudah terhubung. Cara kalibrasinya kita tekan ke bawah ke arah bagian dalam. Nah, ini drone sudah dikalibrasi. Jika pemula menerbangkan, jangan lupa supaya tidak membingungkan cara menerbangkan, karena analog yang sebelah kanan fungsinya mengarahkan drone. Contoh, ke depan dia akan ke depan, ke belakang dia akan ke belakang, ke samping dia akan ke samping, ke kanan dia akan ke kanan. Tetapi jika drone-nya berhadapan ke kiri, kita kearahkan ke depan. Nah, ini yang membingungkan pemula. Biasanya drone akan bergerak ke kiri. Nah, ini jadi bisa berlawanan dengan arah. Kita ke kiri malah dia terbang mendekat kita. Jadi ini untuk memudahkan bingung seperti ini, kita menggunakan headless mode. Nah, jika tombol headless mode terdengar suara kedipan seperti ini, maka walaupun drone menghadap ke samping kiri,
dia akan bergerak sesuai perintah remote, ke depan, ke kiri, ke samping, atau ke kanan walaupun drone-nya menghadap ke sebelah kiri. Itu fungsi headless mode. Kita praktekkan ya. Selamat mencoba. Kita lanjut ya. Drone dikalibrasi ulang. Untuk idle kita ke arah bawah luar. Si baling-baling sudah berputar. Kita lihat. Sudah berputar. Untuk pemula terbang sebenarnya bisa menggunakan handle ini ke atas. Tapi jika bingung, nah di sini ada satu tombol ya. Auto take off dan auto landing. Jadi yang disebut auto take off, sekali tekan dia akan terbang. Sekali tekan dan dia akan turun secara otomatis. Kita coba auto take off-nya. Ini untuk belajar mudah, ke arah depan. Nah, ini sobat, hasil rekaman videonya. Kameranya adalah sebenarnya tipe 720. Tapi kita lihat untuk drone tipe kamera seperti ini menurut saya cukup bagus. Cuman jelo, jadi pergerakannya kurang stabil. Karena apa? Kameranya masih tidak gimbal, artinya flat, terhubung permanen ke drone. Artinya ketika drone goyang, kameranya ikut goyang juga. Nah, ini fitur-fiturnya tersedia, bisa layarnya bisa didouble. Terus ini ada fitur juga pilihan, ada berapa kotak gambar kita maunya, dibagi 3 seperti ini, bagi 4, terus dibagi 8 juga 6 bisa. Dan ini ada fitur rotation video, artinya videonya ada animasinya gitu di aplikasinya. Terus ada fitur air bergelombang. Nah, ini seperti gambar yang kita ambil seperti di air. Terus ada fitur musik juga di SG106, kita bisa pilih musik. Dan ini adalah fitur kontras kecerahan smart ya, supaya si fitur videonya ini terlihat pingin gelap atau redup atau bagaimana kita setting secara sendiri. Ini untuk fitur yang lainnya kita bisa coba ya, banyak sekali fitur di SG106. Saya kira ini drone-nya hanya bagus untuk drone selfie ya. Jadi kalau untuk rekaman video ini kurang bagus untuk recorder ya, karena bagusnya sih cuman foto aja. Nah, ini hasil fotonya cukup bagus menurut saya ya. Jadi kejernihan untuk tipe resolusi 720 menurut saya ini cukup lumayan ya. Untuk belajar drone ya, kita jangan cari drone yang kameranya bagus-bagus lah, karena sayang kita belajar nerbangin drone di drone murah aja. Yang penting bisa foto ataupun bisa mengontrol ya, latihan stick ke drone. Itu aja, selamat.